Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Fenomena saat ini yaitu tentang membahananya siaran-siaran di media sosial, perdebatan lintas agama, khususnya Islam versus Kristen dengan segala sektenya, dari Kristen Katolik, Protestan Warnes, dan Kristen yang lain yang pada umumnya menuhankan Yesus, yang berprinsip, yang berakidah kalau mengimani menuhankan Yesus otomatis juga mengimani atau mempercayai dosa waris. Sejak Nabi Adam berdosa makan buah khuldi di surga, sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Itu dosa Adam itu diwariskan sampai ke kita nih tahun 2024. Itu kepercayaan orang Kristen begitu, Pak. Jadi menuhankan Yesus, menyembah Yesus, kemudian meyakini bahwa dosa-dosa manusia ini yang beriman kepada menuhankan Yesus itu akan terampuni dosanya karena sudah ditebus oleh Yesus di tiang salib. Itu keyakinan mereka. Kemudian semua hukum yang ada di Taurat itu dibatalin oleh nabi yang bernama Paulus atau Saulus, yang menjadi Paulus, yang katanya nabi mereka, nabi orang Kristen begitu. Tapi kalau menurut orang Islam dia nabi palsu begitu. Yang nabi sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu kan bahasa Yunani, dia bahasa Greek, bahasa orang barat, Eropa barat sana. Aslinya itu kalau bahasa Arab itu Isa al-Masih alaihi salam. Di dalam Al-Quran Isa al-Masih. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik ya Iso gitu. Ya, begitu kira-kira. Jadi yang fenomena saat ini itu perdebatan antara Muslim dengan Kristen ya, bukan dengan Hindu atau Buddha atau Konghucu atau ateis ya, atau agnostik. Tapi khususnya spesialisasi perdebatan lintas agama, yaitu dengan diskusi dan debat antara apologet Islam berhadapan dengan apologet Kristen gitu, Pak. Itu fenomena yang ada saat ini. Dahulu tahun barangkali tahun 1970-an itu sudah hadir Syekh Ahmad Didat, orang India yang merantau ke Afrika Selatan dan besar di Afrika Selatan. Dia orang Islam. Dia memperdalam Bible, Taurat, barangkali juga Zabur dan Talmud selain Islam gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membendung misionaris Kristen di seluruh dunia terhadap umat Islam yang banyak dimurtadkan oleh misionaris Kristen dengan segala sektenya ini, untuk membendung banjirnya murtadin yang dimurtadkan oleh para misionaris ini. Syekh Ahmad Didat berijtihad untuk membendung misi misionaris ini. Dia harus memahami Bible gitu. Ada apa sih di Bible gitu. Ternyata Bible ini banyak ayat-ayat yang bukan
firman Allah, tapi tulisan atau ciptaan manusia yang kontradiktif gitu. Nah, ini dibongkar gitu. Sekaligus juga membongkar akidah keimanan umat Kristen yang segala sektenya ini, seperti menuhankan Yesus ya, mensalib, membunuh Yesus di tiang salib ya, tentang pemahaman dosa waris ya, apalagi yang menabikan Paulus ya, yang mensucikan Bible gitu, mempercayai ayat-ayat Bible gitu. Dan juga tentang hukum-hukum yang diterapkan, yang yang disyariatkan oleh Paulus tentang pembatalan syariat-syariat Taurat. Ya. Sejak Paulus menjadi nabi, dirinya mengangkat diri sendiri menjadi nabi, dia menyatakan dia membatalkan seluruh hukum Taurat. Kemudian dia bentuk hukum sendiri yang mirip-mirip dengan Taurat. Tapi banyak syariat atau ayat-ayat Taurat yang dibatalin, yang nggak berlaku. Seperti misalnya di Taurat itu kan hukumnya haram makan babi. Nah, di Kristen ini, yaitu yang di Perjanjian Baru, Bible mereka yang bernama Perjanjian Baru, itu menghalalkan babi gitu. Ya, yang diharapkan babi hutan gitu. Babi hutan yang bercaling kali gitu ya. Kalau babi peliharaan tuh itu halal. Sementara di kitab Taurat, babi yang manapun, babi peliharaan maupun babi hutan itu haram. Itu dibatalin oleh Paulus gitu. Bla bla bla, banyak lagi kesesatan Kristen ini yang dibahas oleh apologet Islam Indonesia di bawah pimpinan ketua umumnya Bang Zuma Zulkifli Muhammad Abbas gitu. Asli Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia bagian timur. Dan teman-temannya seperti Pak Ustadz Sugi, Hendy Selebes, Adriansah, Kores dan lain sebagainya. Itu menggaungkan debat lintas agama lewat media sosial gitu. Baik lewat online maupun offline gitu. Bla bla bla. Itulah fenomena yang ada saat ini. Jadi ketika Syekh Didat udah meninggal ya. Sementara Zakir Naik juga sama seperti Syekh Ahmad Didat, tapi beliau pun udah tua juga, udah mencapai umur 75-an begitu. Udah tua. Kalau Bang Zuma dan teman-temannya ini di bawah 60, paling 50-an ke bawah begitu umurnya. Ya. Jadi yang meneruskan Syekh Ahmad Didat dan Zakir Naik, insya Allah skup nasional adalah Bang Zuma CS gitu. Yang yang menspesialisasikan dirinya, yang menghususkan bergerak di bidang perdebatan lintas agama. Kemudian beliau juga, Bang Zuma, mendirikan perguruan tinggi atau sekolah sejak TK sampai SMA di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia yang berada di Makassar gitu. Dan udah tahun kedua ini masih tetap gratis gitu. Tapi bagi yang mau membayar silakan, tapi walaupun anaknya disekolahkan di situ mampu bisa membayar tapi nggak membayar, ya dipersilakan juga gitu ya. Bla 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 bla. Itu yang fenomenal saat ini yang saya ketahui dari media sosial. Tentunya Bang Zuma ini menguasai Bible, Pak. Boleh katakan dia berjalan ya. Ya. Sehingga boleh dikatakan dia lebih hafal, lebih paham Bible daripada pendeta atau pastor itu sendiri gitu ya. Bla bla bla. Dan itu ditayangin di media sosial dengan beberapa akun. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Nanti kita sambung lagi di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan datang dari orang Yahudi.
Oleh karena Yesus orang Yahudi, maka kewajibannya sebagai seorang yang penerima firman, Yohanes 17:68, ataupun Yohanes 3:34 sebagai nabi, untuk menyampaikan firman dan menyembah kepada Tuhannya. Jadi, mungkin ini saya kasih tahu sama Anda, di Lukas 4:8 juga Yesus bilang gini, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau. Kenapa ini? Lanjut Bang Kang, gak apa-apa. Ada Lanjut. Oke, saya bantah pernyataanmu ya. Perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 22 ya, apa ayat berapa tadi? Itu kan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, pernyataan Tuhan Yesus itu maksudnya gini. Berkat keselamatan itu kan sudah ada, sudah dijanjikan kepada Abraham. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, keselamatan itu datang dari Yahudi. Karena dari Abraham lah kita itu mengenal dengan namanya Yahudi. masalah Kristen sekarang. Jadi ayat itu tidak ada masalah buktinya Abraham kalau atau Yesus Yahudi. menyembah Tuhan. Sekarang masalah Kristen nih Bang, bagaimana menyembah Sebentar. kepada Yesus pula? Saya bantah dulu narasimu. Tadi kamu Iya. mengutip kamu mengutip Matius pasal 4 ayat 10 kalau tidak salah. Itu kan pencobaan Matius. Tuhan Yesus. Matius. Iya, Matius 4 ayat 10 itu. Kan itu kan jawaban Tuhan Yesus kepada iblis. Sembahlah Tuhan Allahmu kan? Lukas 4 nomor 8 Bang. sebentar. Sebelum lo masuk ke ayat itu, sebelum lo baca perkataan Tuhan Yesus dari ayat itu, kamu baca dong pengakuan Yesus kepada iblis itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, sekarang saya tanya, yang dicobai iblis itu siapa di situ? Manusia. Karena di Yakobus 3 nomor 15, Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Ditampul lagi kau kan? Sebentar. Oh sebentar. Sekarang kamu coba. tanya dulu, Silakan. yang dicobai oleh iblis itu siapa? Manusia Yesus, utusan Tuhan. Nah, kenapa iblis mencobai manusia Yesus? Karena dinubuatkan dalam Mazmur 91 nomor 11 sampai 12 atau Mazmur 22 nomor Iblis 19 itu sampai tidak bisa 20. mencobai Tuhan. Dan Iblis apabila itu Mesias mencobai itu Tuhan. diutus, salah dengar. Lah, Kamu kan Tuhan bertanya itu kan tuh. gila. Jadi saya kasih kamu ayat. Jadi beruntung kamu semal hidayah nih, karena kamu nanti mandi ayat pasti pendetaanmu bawa belur di gereja. Dengar. Dalam Mazmur, nubuatan kepada Mesias, apabila dia diuji, Allah akan mengutus malaikat untuk menatang dia, supaya kakinya jangan terentuk kepada batu. Sebab itulah kata Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Sebab Allah itu tidak boleh dicobai oleh yang jahat. Yakobus 3 nomor 15. Lah, Allah itu mau dicobai di mana, Bang? Lah, Allah itu metafisik. Oke. Kamu ngerti nggak? Oke, sekarang ini kita ikut ya. Bagaimana Coba iblis itu teman-teman mau kita mencobai pastikan Allah? beliau ini muter atau tidak nih. Yesus itu Allah ya menurut Anda ya? Iya, Yesus itu Allah. Kenapa emang? Oke, saya kunci nih. Teman-teman di sini ada 200 orang. Kunci Yesus itu Allah. Silakan dulu prolog sebelum saya kasih edukasi kamu sedikit gitu. Silakan. Coba kau memahami dulu itu pernyataan Tuhan Yesus. Iya, saya sudah paham. Kamu bilang Yesus salah. Bagaimana iblis itu bisa mencobai Tuhan? Lah, Tuhan itu kan gelar. Loh, enggak ada di situ Tuhan, Bang. Allah kata Yesus. Kamu tahu kata Jadi Tuhan menurut itu apa? Yesus, Tuhan dan Allah itu sama, Iya. Bang. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah Markus kita, 12 ayat kata Yesus, 29 Tuhan itu kan esa. Itu pernyataan Tuhan Yesus ketika mengutip Ulangan 6 ayat 4. Aneh kamu ini, Bang. Ayat kamu Kamu yang bantah aneh, dengan kamu congor. yang tahu. Misalnya, Coba. Markus 12 ayat 29 itu Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 Iya, untuk iya, menjawab pertanyaan dari ahli Taurat. Campuran Tapi antara ketika Yesus mengutip ayat ajaran, itu, Tuhan Yesus tidak Bangsa dan menyebut nama Allah yang tidak sembarangan disebut di dalam perjanjian lama. Apa kaitan nih? Nggak nyambung. Kamu nggak ngerti, iya, makanya kamu nggak Tuhan ngerti di situ. Allah kita, Tuhan itu esa, kata Yesus. Iya, Berarti Tuhan dia itu juga esa, masuk kita benar. di situ. Tapi enggak apa-apa. Tuhan Sekarang Yesus itu Allah, saya sudah kunci. Sebentar. Coba prolog dulu bagaimana Yesus itu menjadi Allah. Kemudian. Pernyataan Tuhan Yesus itu
di Markus 12 ayat 29 bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang menguasai Oke. baik yang nampak dan tidak nampak. Matius pasal 28 ayat 18. Hah? Kamu ngerti nggak? Apa kaitannya Matius Tuhan yang Maha 28, Bung? Esa itu Tuhan yang menguasai segala-galanya, baik yang nampak dan tidak Ya, nampak. itu tidak perlu kamu kasih tahu. Sekarang kami sudah tahu bahwa Allahnya si kritikus ini yang ada gigi. Nah, sekarang silakan dulu kasih prolog bagaimana Yesus itu yang ada gigi menjadi Allah sama kalian, silakan. Kenapa? Yesus itu Bagaimana? kan manusia, toh ada gigi dia. Saya tidak sebutkan yang lain, ada gigi sajalah. Sebab dia selalu ketawa dia ada gigi. Lengkap. Bagaimana dia Itu menjadi Allah kakek sama kalian? moyangmu Adam itu diciptakan dari tanah menurut gambarnya siapa? Innama amruhu arada say'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu dari Kamu Allah jangan sendiri nggak usah menciptakan bahasa dia Arab. dengan kalimatnya. Kamu nggak usah Hidupkan bahasa roh, Arab. lalu hidup. Sama dengan di Kakek Bible moyangmu Anda. Adam yang diciptakan dari tanah itu menurut rupa dan gambar siapa? Bung, itu bukan gambar dan rupa, bukan. Siapa bilang itu gambar dan rupa? Kamu tahu itu original text? Kamu tahu? Original teksnya bilang apa? Nah, makanya belajar. Jangan Iya, kamu kamu coba baca coba-coba original teksnya. mengutarakan sesuatu kalau kamu tidak paham. Kamu yang gak ngerti Alkitab. Itu sifat Kok sifat? Allah. Kok sifat? Berarti Adam itu sifat. Sifat-sifat Allah ataupun harus mengetahui bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai ya, terkhusus kepada kitab Dua Tawarik, di situ diceritakan bagaimana kemudian binatang, tumbuhan, angin tunduk semua kepada Raja Salomo. Tunduk. Binatang, tumbuhan, dan angin ini tunduk padanya. Nah, angin ini kategori makhluk gaib. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di atas muka bumi untuk kekayaan dan kebijaksanaannya. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Tawarik 2. Jadi kalau dikatakan kemudian dongeng, ya tunjukkan aja. Seperti yang saya ceritakan tadi, salah satunya juga yang terkait dengan apa yang diterangkan di dalam Dua Tawarik yang saya sampaikan tadi, Bang Handi. Tunjuk kepada kita mana pembuktiannya kemudian bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Dua Tawarik itu adalah sesuatu yang keliru. Ketika kita bertanya kepada dia, angka-angka yang saya tunjukkan tadi, bagaimana kemudian Nabi Salomo membentuk suatu istana kerajaan dengan dibantu oleh makhluk 70.000 dan juga 80.000 tukang pahat dan juga 3.600 orang yang kemudian menjadi mandor. Ini apa ini? Manusia, mana dalilnya? Belum lagi ketika kemudian diceritakan Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Muria. Nah, yang kita tanya, mana dalilnya di situ? Kemudian Nabi Salomo membangun itu dengan menggunakan tenaga manusia. Nggak ada diceritakan. Tidak ada pernah ada terurai. Bagaimana kemudian Salomo ini membangun sebuah kota misalnya dengan bantuan prajurit. Mana dalilnya? Mana? Tidak ada. Dalil mana yang kemudian bisa ditunjukkan kepada kita? Tidak ada. Ketika kemudian Salomo membangun rumah Tuhan, membangun kemudian istana, mana? Siapa yang membantu dia? Mana orang-orangnya? Tunjukkan. Tak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Quran menceritakan tentang jin, berarti itu bercerita tentang makhluk gaib. Bagaimana dalam dua Raja-Raja 3? Bagaimana kemudian Nabi Sulaiman ini membangun kemudian istana dan tidak diceritakan siapa yang menemaninya, siapa yang menemani beliau? Tak ada. Lalu apa dasar pijakan penolakannya dia terhadap apa yang kita sampaikan? Tak ada juga. Semuanya hanya
penolakan dan penolakan. Nah, di dalam Salomo mendirikan bait suci, misalnya di 2 Raja-Raja 3, bagaimana kemudian Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem? Siapa yang membantu beliau? Ada? Siapa yang membantu beliau? Siapa namanya? Ketika kemudian membuat istana, lalu kemudian dia membuat patung yang berupa patung kerub, membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Paha Kudus, di ruang Maha Kudus misalnya. Mana buktikan siapa yang membantu beliau? Mana dalilnya? Oh, dia dibantu oleh prajurit, dia dibantu oleh manusia. Dalilnya mana, kita minta? Ada? Tak ada, berarti yang membantu beliau adalah makhluk halus. Itulah yang disebut jin. Makanya belajar, jangan cuma menghabiskan beras. Belajar itu penting. 2 Tawarik 2 nomor 2, Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat, 3.600 kemudian untuk mewasi mereka. Ini manusia atau bukan? Kalau manusia, mana dalilnya? Ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Oke, berarti. saya tunjukkan dalilnya ya. Iya, silakan. Saya tunjukkan. Di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2, di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, Ya. kepada Terus? kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Anda bisa bayangkan Terus? seluruh Israel, ya. 2 Tawarik 1 ayat 2. Salomo dia memberi perintahkan perintah apa? kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada Terus? para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Untuk? Ya, kalau di Quran 27:38 Untuk apa? Untuk Idris apa? dan golongan jin berkata, akulah yang akan membawamu kepada Campur-campur dulu, Ben. Untuk apa? Jangan ada campur-campur 2 Tawarik 1 itu, ini. brother. Iya, di mana? Di mana di sini dia Itu membangun dong. istana? Di mana? Mana di sini di Tawarik 1 dia membangun istana, mana? Diskusi Tunjuk. jangan campur-campur. Mana di sini? Tunjukkan ke saya. Di mana di Tawarik 1 ini membangun istana, di mana? Ayo. Brother, baca 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18, jelas itu. Iya, yang saya tanya 2 Tawarik 1-nya yang Anda mengatakan Salomo dan memberi suatu perintah kepada seluruh istana Israel. kerajaan baginya, dan Salomo Aduh. Mana di 2 Tawarik 1 Salomo memberi perintah kepada Israel untuk membangun istana, mana? brother. Enggak, yang saya tanya, Bung. Ini Bung, dalilnya. jangan Anda jangan Anda licik dalam berdiskusi. Ini 2 dalilnya, Tawarik ini 1 dalilnya. 2 Anda Tawarik. mengatakan Salomo memberi perintah kepada seluruh orang Israel. Dia diperintahkan untuk apa? Ini Diperintahkan untuk apa? dan di mute 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18. 2 Tawarik 2. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang. Ini apa orang? Mana? Di mana? Di mana? Ribuan orang untuk membangunnya. Di mana? Di Ya, mana? bukan dengan ada. Di mana? kata. Di mana itu Ini. tertulis? Di mana? 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18, baca. Ya, mana? Coba Anda bacakan. Saya sudah baca. Mana? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang untuk membangunnya. Original teksnya coba bacakan. Ada nggak orang di situ? Ada Ada nggak di situ orang? Coba, ada nggak orang di situ? Coba. 27:38. Coba Anda tunjukkan. Ada nggak orang di situ? Dari golongan jin. Ada nggak orang di situ? Original teksnya ada nggak orang di situ? Dari tempat Aduh, dudukku, orang sakit dan ini, orang sungguh sakit. aku buat Original dia teksnya ada nggak dapat orang di dipercaya. situ? Seorang Pertanyaan yang saya, mempunyai ilmu original dari teksnya ada kitab- nggak orang? Aku di mute. Ada nggak orang di situ? Di original teksnya ada nggak? Kalau ada kata orang di original teksnya, saya turun nih sekarang. Ada nggak? Kata asa itu apa artinya? Kata asa dalam bahasa Ibrani. Kata nasa itu apa Dengarkan, ya. artinya? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah
bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya. Dan Kau baca, saudara baca 2 Tawarik 2:18, kalau ada kata orang di situ saya turun nih karena saya malu. Kalau ada kata orang, jangan di mute, brother. orang gila. Orang gila. Aku di mute sih. Saya katakan ente itu gila. Anda menilai Al-Quran dengan kitab lembaga Alkitab Indonesia. Saya minta original teksnya tunjukkan. Kalau ada kata orang di sana saya turun nih karena saya malu, karena saya salah. Turunkan saya. Tunjukkan dalilnya. 2 Tawarik 2:18, kalau ada kata orang di sana dalam original teksnya saya turun nih sekarang karena saya malu. Kalau ada. Nah, ayo tunjukkan original teksnya ada kata orang. Baca bahasa Inggrisnya ya. Saya baca bahasa Inggris. Original teksnya kuceluk. Dasar penipu, penyembah manusia. Saya minta original teksnya kok bahasa Inggris pula. Kamu mau membodohi saya gitu? Dengan bahasa terjemahan. Ada bahasa Inggrisnya. Saya minta original teksnya. Dasar oten, penyembah manusia, orang nggak berfungsi. Kau ngerti nggak kalau original teks itu berarti Ibrani? Hei, la haula wala quwata illa billah. Bukan bahasa Inggris. Saya baca bahasa Inggrisnya. Dungu. Ini guru saya melarang saya mengatakan dungu, tapi kalau dungu kayak begini masa saya tidak bisa nahan. Saya harus mengatakan dungu, tulul kepada orang tulul. Kemudian mau Udah, kamu turun. Hus, turun. Paham bahasa Inggris tidak? Turun. Dungu. Penyembah manusia laknat. Mau membodohi orang di sini. Tak ada kata orang di original teksnya itu. Dasar tuyul. Mohon maaf guru-guru saya harus mengatakan tulul kepada orang tulul. Saya minta original teksnya. Memang bahasa Indonesianya kitab pembodohan memang. 2 Tawarik 2:18. Dan dari antara mereka 70.000 orang. Orang katanya. Padahal tak ada kata orang di situ. Kata asa itu tidak ada sama sekali menunjuk kepada orang. Hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang kemudian bisa dibodohi dengan terjemahan ini. Tidak ada kata orang di situ. Lalu dikatakan, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan, tak ada kata orang. Itu di sana adalah kata asa. Kata asa dalam bahasa Ibrani itu adalah melakukan. Bukan orang, asa itu melakukan. Kemudian terjemahnya lagi, 80.000 orang tukang pati, tidak ada kata orang di situ. Yang ada di sana adalah kata kasab. Kasab itu menggali, tak ada kata orang di sana. Dasar penipu. Lalu kemudian 3.600 orang mandur, tidak ada kata orang di situ. Pemimpin biduan. Oke. Kemudian apa lagi? Mandur menyuruh orang-orang itu berkata, tak ada kata orang-orang di situ. Dalam Ibraninya itu kata am. Am itu artinya apa? Bangsa. Bangsa jin, bangsa setan, bangsa manusia. Aduh. Bang Suma belum bisa ditipu. Bang Suma masih belajar. Oke. Saya masih belajar. Dan Anda punya ilmu tak akan pernah bisa mengibulin Bang Suma. Kamu hanya sebatas terjemahan. Kami belajar original teks. Jangan coba-coba menipu. Oke ya. Nah, saudara-saudara saya yang di bawah, tolong Anda buka di Google 2 Tawarik 2 nomor 18. Kalau ada kata orang, kata manusia di situ, tunjukkan ke saya. Baik yang Islam, saya berhenti jadi apologet. Saya malu berarti. Nah, sekarang permasalahannya 70.000 pasukan, 80.000 tenaga kerja, 3.600 mandor. Ini apa? Apa yang menjadi mandor? Apa yang menjadi pemahat di sana? Apa yang menjadi kemudian kuli di sana? Manusia? Mana dalilnya manusia? Mana dalilnya? Asa. Ada? Ada? Nggak ada. Tidak ada. Sudah begitu Anda menilai kitab kami dengan terjemahan mengatakan dongeng, cuci mulutmu pakai air raksa. Aduh, mustahil, ku bilang mustahil ente itu menyembah Yesus kalau ente punya akal berfungsi. Enggak berfungsi akal Anda. Makanya di awal tadi Anda menilai Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran dongeng itu dengan buku apa? Buku ini, buku kami. Oh, terjemahan. Dasar tulul. Kau belum bisa ngibulin saya. Belum bisa kalian
menyesatkan umat Islam selama saya masih hidup. Pahami itu. Dasar manusia doktrin. Dia itu mencoba. Dia ketipu sama terjemahan LAI, baru dia mau menipu Bang Juma. Gitu. Gak bisa, coy. Nggak bisa, kamu nggak bisa nipu kami, nggak bisa. Kami belajar Ibrani, kami belajar Yunani, kami belajar Aramaik, kami belajar Arab. Datang kamu hanya modal terjemah. Kamu pun belajar bahasa Inggris hanya karena ingin membodohi orang. Diminta original teksnya dia bawa bahasa Inggrisnya. Karena dia tahu bahwa di dalam original teksnya itu tak ada kata orang di situ. Kalau Nabi Salomo Sulaiman membuat istana dengan bantuan 70.000, 80.000, 3.600 pasukan dan itu tidak dikatakan sebagai manusia, lalu apa? Dia membawa tadi 2 tawarik 1. 2 tawarik 1 di situ memang dia memerintahkan orang-orang Israel memerintahkan apa? Bikin istana. Tidak ada bikin istana. Dasar tulul. Mohon ya guru ya, saya katakan tulul kepada yang tulul karena memang harus ditegaskan. Tulul ya tulul aja. Gak ada perkataan yang pintar kepada orang tulul. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen yang mencoba untuk menipu, menghujat Al-Quran, menghujat kemudian Islam, saya katakan kepada saudara, sebelum kalian memahami dengan baik Bible, Anda pahami dengan baik, jangan coba-coba. Selama kami masih hidup, selama apologet Islam masih ada, jangan coba-coba menyesatkan kami. Oke? Kami masih ada sebagai benteng akidah umat Islam. Silakan Bang Handi. Dari awal saja di nomor 1-nya itu nggak ada mengerahkan 70.000 kuli gitu ya. Dari kenapa di 18-nya langsung ada orang-orang, ada mandor, ya kan, orang-orang pekerja. Di sana itu nggak ada orang yang bekerja, gitu loh. Nggak kelihatan orang yang kerja langsung jadi di sana. Karena inilah memakai terjemahan, ketipu dia sama terjemahan. Mau dipakai menipu ya nggak bisa lah. Di sini orang kritis dan terhadap kritik teks gitu loh. Diminta untuk Ibraninya, dia pakai Inggrisnya. Nah, inilah orang-orang licik, nggak bisa bro. Kalau lu licik kita bisa bongkar kelicikan, nggak bisa. Nah inilah yang dipakai-pakai mereka ini Al-Quran dongeng. Waduh, kalau Al-Quran dongeng berarti ajaran dongeng yang memerdekakan bangsa ini dong. Satu ya, kalau Al-Quran dongeng berarti dasar negara kita Pancasila ini diambil dari dongeng. Apa mau konsisten kira-kira begitu ya Bang Juma ya? Berarti ya ajaran dongeng yang mengusir bangsa penjajah begitu. Masuk akal nggak sih tuh? Bukan begitu Bang Handi. Kalau Al-Quran itu dongeng, maka Bible, lembaga lembaga mau bilang Alkitab juga jijik bilangnya. Lembaga Agatu Indonesia itu mengutip kitab dongeng. Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkah Musa, Daud, Ibrahim dan seterusnya itu berarti dikutip dari kitab dongeng. Itu namanya tulul. Bener juga ya. Udah tahu dongeng, iya. Udah tahu dongeng dikutip-kutip. Nah, itu dia. Belum ada penipu dari mereka kemudian. Ya, belum ada yang bisa lolos. Kalau hanya modal congor, hanya modal terjemahan, aduh, jauh-jauh lah deh. Mak guru ko yolon di, mak guru ko 70 tahun. Bener Belum juga pas. ya. Kalau Alkitab dongeng kenapa lu pakai istilah? Kalau Al-Quran dongeng kenapa lu pakai istilah Al-Quran? Udah tahu dongeng kok dipakai? Kan konsisten dong. Kalau Yunani itu bener ya pakailah Yunani gitu loh. Aduh parah. Memang sulit untuk menjadi orang cerdas kalau menjadi Kristen kayak si Peri. Harus blow on dulu gitu. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kan udah ada dalilnya di kitab mereka. Dimatikan akal mereka itu udah paket itu. Makanya kan kita minta dalil, buktikan kepada kita
jaminan surga bagi penyembah Yesus. Ada nggak? Ada, lari kemana-mana. Padahal tadi bermula sih sebelum Abraham ada aku sudah ada, kemana mana kan dia itu. Iya, kemana-mana, karena gugur dia kan, gugur di situ. Yesus tak bisa jadi Tuhan hanya gara-gara aku ada sebelum Abraham ada, nggak bisa. Itu hanya ditertawakan oleh orang Yahudi. Tadi saya bareng sama dia, teman-temannya menjawab begini, lu yakin sebelum Abraham ada Yesus sudah ada? Yakin, kata dia kan gitu. Saya tanya dong, tapi komitmennya, keyakinan jangan sampai berubah nih keyakinanmu nih. Tua mana Maria dengan Yesus? Langsung ke Abraham dulu, tua mana Abraham daripada Yesus? Ya, Ingat, jawaban. ingat. Terpaksa dia mengatakan tua Yesus. Allahu Akbar. Ya karena statementnya nggak mungkin dia makan sendiri toh. Oke. Tua mana Abraham daripada Maria? Tua Abraham. Tua mana Yesus daripada Maria? Bingung. Bahaya ini kalau jawab tua Yesus. Nggak mungkin lah anak tua daripada ibu. Tapi ketelan sama Abraham ada sebelum aku ada, ketelan di sini nih. Ketelan dia nih. Kemakan omongan sendiri nih pasti. Helenisme Akhirnya apa? campur Ujung-ujungnya ya kita terhibur. ajaran Kalau dia mengikuti statement awal, artinya ya Kalau kita- Yesus lebih tua dari ibunya. Gitu. Makanya kalau ada begitu kan jangan langsung Yesus segala-galanya, nggak bisa. Nggak bisa Yesus segala-galanya. Karena ada yang segala-galanya. Yang maha, yaitu yang mengutus Yesus. Nggak bisa Yesus lu jadiin. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Buset dah. Dunia ada, Yesus sudah ada. Artinya Yesus yang menciptakan Adam. Buset. Yesus yang menciptakan manusia. Enggak, katanya Banyuma melalui firman-Nya. Nah, mulai muter. Melalui firman-Nya. Lari ke Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman, katanya. Apakah di Yohanes 1 sudah ada Yesus? Bingung lagi dia. Makanya nggak bisa cerdas orang kalau masih menuhankan manusia. Nggak bisa, jauh. Aku diperintah dibawa, sapa dulu tamunya katanya. Ayo Pak Randi, selamat malam Pak Randi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Salam kenal Bang. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bunda Salam Rama, kenal, Bang. Bang Alif. Salam kenal, saya dari Desa Komangan, Manado. Ya, Bang. Orang Manado. Alhamdulillah. Cuma mau sapa aja. Senang sekali bisa gabung di sini, hampir tiap malam dengerin Bang Suma sama kawan-kawan sampai sahur saya dengernya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ada apologet Islam yang terus membantu dan terus nggak pernah kenal lelah mensiarkan agama Islam. Terima kasih sama Bang Zuma dan kawan-kawan. Sama-sama Bang. Kami juga terima kasih udah menemani. Ya, salam sehat terus dan semoga Allah selalu memberi rahmat pada tim apologet Islam. Saya mau tanya Bang, boleh? Iya Bang. Saya mau tanya Bang Andi, apa untuk area Sulawesi Utara udah ada api? Kendari masuk Sulawesi mana? Kendari itu Sulawesi Tenggara Bang Ali. Oh, Tenggara ya. Ya, Sulawesi Utara, Manado. Kemarin Ada itu beberapa kita sih yang tapi belum resmi pengurusnya. Nah itu ya. Padahal kita suruh tunjuk beberapa orang sebagai pengurus tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Oh gitu. Kalau tergabung di API ada Bang, jadi masih anggota API, dia daftar di API secara keseluruhan. Namun secara kepengurusan untuk wilayah belum dibentuk karena perlu kesiapan dari orang-orang di sana. Kita tidak bisa paksakan, kalau belum siap berarti kan artinya belum bisa dijalankan. Tapi secara anggota, seingat kami ada yang dari daerah sana gitu, banyak. Oh iya Bang, makasih infonya Bang.
Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Sama-sama. Semoga tim Apologet sehat selalu dan diberi rahmat oleh Allah. Amin. Terima kasih Bang, saya izin turun. Baik, sama. Kalau Pak Ferry memang kalau nggak ngeyel bukan Pak Ferry sih sebenarnya dari dulu. Selalu begitu. Nggak bisa ngelak dia ketika ditunjukkan data ternyata memang kitabnya sendiri menjelaskan tentang dibangun bahkan tidak disebut nama apalagi ke original. Nah kalau ngomongin dongeng-dongeng tentang masalah tentara gaibnya ya repot juga ketika dibahas tentang Matius 4 atau Lukas 4 ketika Yesus dibawa ke gunung oleh iblis. Nah disebut dongeng juga apalagi Matius 27 dari 50 sampai 53 lebih ngeri lagi. Dongeng dari mana itu? Yang kuburan-kuburan terbelah, orang-orang bangkit jalan-jalan ke kota Kudus. Dongeng lagi itu. Lebih ngeri dongengnya itu malah. Lebih dongeng lagi kalau Adam diciptakan di Irak di Taman Eden. Iya yang itu. Taman Eden itu di bumi gitu ya. Iya, di bumi di Irak katanya. Setelah diselidiki nggak pernah ada Taman Eden di Irak. Nggak ada itu bekas-bekasnya. Itu tamannya rohani Bang Andi. Jadi kalau mau berbicara dongeng, waduh parah itu di sana itu. Bagaimana manusia diciptakan dari apa tadi? Dari susu dan keju. Itu bukan dongeng tuh. Ada jini nih. Jini. Halo Jini. Oh ayo brother. Kamu nggak bisa naikin Awaten pakai akun ini loh. Nggak kelihatan orang di bawah. Oh, akun saya ini bermasalah ini. Akun utama kena lagi tuh. Aduh. Bang Andi lebih banyak lagi kalau ada yang keluar dari kelamin dituhankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jini naik dong di Betul ya, YouTube-nya. betul. Nggak ada kata orang di situ di originalnya nih. Bang Suma dilawan. Masih naragukan Bunda Rahma. Percuma tadi kita mendaki di gunung sama-sama. Maaf. Supaya nak tahu kioteng ada yang nggak ada kata orang Masih original. mau meragukan Bang Suma. Tipu-tipu lain. Tipu-tipu. Oh iya dong. Siapa dulu dong? Muridnya siapa dulu dong saya ini? Muridnya Bunda Blokir. Baik bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis tidak ada yang suci. Data nomor 14. Ada sian itu. Yani Tangel. Selamat malam. Itu bintang jauh nggak bisa dijambak guys, sama nggak request dia, jadi gimana mau saya naikin. Selamat malam. Ya silakan bertanya di luar ke Bang Juma. Ini ya teman-teman kalau mau lihat aslinya bahasa original nggak ada kata orang. Helenisme, Lanjut. campuran antara ajaran kalau kita Makanya tadi dia bersikukuh ini bahasa Inggrisnya. Oh ini Bang Juma monitor. Mana Bang Juma ini? Hadir Om. Tawarin. Lanjut. Itu maksudnya original teks yang bagaimana yang sampean maksudkan itu? Ya dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada kata orang Bang. Yani. Gimana? Yani menurut kamu terjemahan bahasa Indonesia yang kau pegang itu udah benar semua atau ada yang salah? Itu sudah benar menurut saya. Kalau menurut Anda kan tidak benar sebenarnya. Begitu kan logikanya begitu. Kalau tidak ada original teksnya terus Indonesianya ada benar apa bagaimana? Begini loh Bang Andi, saya kasih tahu. Itu kan sudah tertulis di situ, untuk apa dibahas lagi? Oh jadi kalau udah keliru bodo amat gitu ya? Ya bodo amat. Bodo amat Bang Juma udah keliru, bodo amat. Udah
Oh dia apa? Sekarang begini, kenapa saya bilang bodoh amat? Ngapain mengurusin orang? Itu kan logikanya begitu. Kok Nah, ini diskusi nggak ngurus diskusi tadi. Tadi temanmu di sini dengerin ada Kristen tadi naik di sini mengatakan Al-Quran itu dongeng. Apa nggak ngurusin tuh? Oh itu salah. Salah tapi Bang Juma bilang dongeng juga. Jadi salah juga orang itu, salah juga Bang Juma. Nggak bisa. Karena memang di Bible itu banyak yang dongeng juga. Seperti apa itu yang tertulis di mana dongeng? Tadi kan dijelaskan. Saya baru naik sih, baru dengar dongeng aja. Jadi Dan dongeng itu misalnya Roma 14 nomor 9 itu dongeng itu Bang. apa bunyinya apa itu? Manusia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Kok dongengnya di mana itu? Coba jelaskan seperti bagaimana dongengnya. Itu jelas itu Bang. Mana ada orang mati bangkit jadi Tuhan? Loh dia kan itu saya sudah jelaskan sudah sebulan lalu saya sudah bilang sama Bang Juma. Dia itu kan dari surga ke dunia namanya Yesus itu namanya manusia. Dikasih nama manusia itu namanya Yesus sebagai manusia. Tapi dia kan dari surga dia. Ya, terus apa hubungannya kalau dia dari surga? Ya jelas terkemuka di bumi dan akhirat ya dia sudah dia ke surga lagi. Kalau dia dari surga kenapa berubahnya? Setan juga dari surga. Dia beda, Bang Juma beda. Kok beda lah? Beda itu dari surga yang dibuang itu kan malaikat itu yang ibaratnya kayak gimana sih malaikat itu yang dia menjerumuskan orang yang dibuang dari itu. Ya apa bedanya dengan agama Kristen yang suka menjerumuskan orang ke neraka? Siapa yang menjerumuskan orang seperti bagaimana itu yang menjerumuskan orang yang apa itu yang gimana itu? Tanda-tanda penghuni neraka, bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Masih kurang rupanya. Kan sudah saya pernah baca itu dia bilang aku adalah bapak dengan saya satu. Terus bagaimana? Mau dia bapak dengan dia satu itu sama seperti Anda dengan Anda juga satu. Oh tidak, itu salah lain itu. Yang ada dalam perut Anda itu Anda satu atau tidak? Itu nggak bisa dibedakan seperti begitu Bang Juma. Jangan bilang kayak mana. Anda dan Anda yang ada dalam usus Anda itu satu dengan Anda, betul atau tidak? Itu betul kalau Nah, sekarang apakah itu adalah Anda? Tapi yang saya katakan itu beda. Beda, giliran beda. Wah, aneh saudara saya ini. Bang Juma kalau saya bilang ada banyak kalau saya buka, cuma saya malas mau buka-buka yang begitu-begitu seperti kemarin saya sudah bilang kan. Di Alkitab sudah tertulis nabi-nabi palsu seperti apa, masa tidak paham? Nabi-nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, Bang. Ya itu sudah buahnya itu ya seperti itu sudah sekarang ini. Buahnya apa? Coba kita baca Matius. Matius 7 kita baca. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Jadi orang-orang Yahudi bisa mengenal pengajaran nabi palsu. Ketika orang Yahudi melihat ke kiri ada Islam, ke tengah ada Hindu, ke kanan ada Kristen. Nah, mana di antara ketiga agama ini yang terlihat dari buah-buah nabi palsu? Di mana dikatakan oleh Yesus memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku. Kira-kira ketika Yahudi menatap tiga agama ini, buah nabi palsu itu berada di mana? Itu rahasia buat saya tidak bisa. Kok rahasia pula? Kalau saya mau bilang Islam kan nanti saya penistaan. Di mana di Islam memanggil Yesus Tuhan di mana? Maksudnya logikanya begitu maksudnya. Jadi kalau Anda mau jujur, di mana di antara ketiga agama tadi terdapat buah-buah nabi palsu? Kristen. Yang itu kan Bang Juma belum paham ya. Kok jadi saya tidak paham? Dalilnya waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal. Wahai muridku Bani Israel, dari buahnya kau akan mengenal mereka. Nah sekarang kita ambil tiga agama sebagai sampel. Islam, Hindu, Kristen. Dari buahnya menurut Yesus kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Nah, orang-orang Yahudi melihat Islam, Hindu, Kristen. Kira-kira buah-buah ini berada di
di antara tiga agama ini itu berada di mana? Jujur. Bang Juma bisa bacakan itu di mana itu tertulis dalam mana itu, nanti saya jelaskan. Iya. Loh iya, serius itu. Begini Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan. Ya Bang Juma yang bacakan, saya Saya baca. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tiga agama, gak usah terlalu banyak, Kristen, Hindu, Kristen, Islam, Buddha. Di mana kita dapat menemukan di antara tiga agama ini buah dari pengajaran Nabi palsu ini? Di antaranya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini di mana? Di Hindu, di Islam, atau di Kristen? Jawab dengan jujur. Bang Juma, jawab. Begini Bang Juma, saya jawab dulu, diam dong. Saya jawab dulu. Jawab logika. Bagaimana saya mau jawab ngomong situ? Kan santai aja. Gini ya Bang Juma. Itu yang dituju bukan Islam, bukan Kristen. Bukan baik-baik, bukan itu. Yang dituju sudah membawa namanya, tapi sebenarnya itu orang itu munafik yang dimaksud Yesus itu. Jadi tidak bisa dituduh orang Islam yang itu, tidak bisa begitu. Loh, sekarang begini, saya dari buahnya kamu akan mengenal dia. Ya nabi-nabi palsu ya dari buahnya itu memang. Iya, buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu ada di mana? Di Hindu, di Kristen, atau di Islam? Makanya disimak baik-baik itu perkataan itu. Saya jelaskan ya. Itu mulut kita mengucapkan dengan mulut. Misalnya saya mengucapkan mulut dengan nama dia, tapi dalam hati saya itu tidak percaya dia, sama juga seperti demikian itu. Iya, sekarang di mana ada orang menyebut nama Yesus mengusir setan, itu di mana? Banyak orang menyebut itu, tapi kalau dia dalam hatinya dia kan iya banyak, tapi itu buahnya itu di agama mana? Itu kan dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi hati orang itu, walaupun saya mengatakan Yesus begini, tapi dia kan lebih tahu saya. Maksud saya begitu. Iya, saya tanya dari buahnya. Ini kan Yesus berkata kepada orang Yahudi, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, sekarang orang Yahudi ini sebagai penilai. Orang Yahudi yang menilai kita, karena Yesus berkata kepada muridnya orang Yahudi, di manakah buah dari batang pohon nabi palsu itu? Kalau berbicara mengenai batang, Bang, berarti berbicara mengenai agama. Nah, sekarang Hindu, Kristen, Islam, di mana di antara ketiga agama ini buah ini terbit, muncul? Ya ada rahasia saya, nggak mau saya bilang juga lah Bang Juma. Bangsa saya mau bilang, kan saya sudah bilang nabi-nabi palsu yang akan datang seperti itu, ciri-ciri kemarin yang sudah saya baca, nah perlu saya baca. Bukan, ini kan ada dua batang nih, yang muncul di sini. Yang pertama adalah batang Yahudi, yang satu adalah batang nabi palsu. Antara batang Yahudi, tidak ada kemudian di Yahudi memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Batang Yahudi tidak melakukan itu. Nah, tinggal ada satu batang nih, Kristen. Apakah di Kristen batangnya, buahnya melahirkan penganutnya memanggil Yesus Tuhan? Iya. Helenisme. Berarti ketiga agama ini di mana buahnya? Ajaran pagan gitu kan. Kalau kita Sudah saya jelaskan Bang Juma, dengar dulu.
walaupun dia itu Kristen, tapi dalam hatinya tidak percaya juga, seperti begitu juga tidak bisa. Iya, sekarang kita jujur aja. Driving is a risk in uncertain weather. Tertuju di oke lah. Bang Juba, menurut Bang Juba kan pasti tertuju di orang Kristen. Kalau abang tertuju di mana? Kalau itu tertuju di orang Kristen, karena semua orang Kristen bukan artinya dia langsung karena dia Kristen baru langsung masuk surga atau kan hatinya. Yesus kan melihat hatinya orang itu, lebih tahu dia daripada. Ini berbicara mengenai pohon. Pohon Iya, itu berarti saya. batang. Kalau batangnya salah, Bang. Kalau batangnya salah, pasti buahnya salah. Kan Yesus mengatakan, tidak mungkin kemudian pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ntar ku ambil dulu anu ya. Karena itu yang dimaksudkan itu bukan di situ. Semuanya ada. Aduh, sudah jelas di situ, Bang. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau di dalam Kristen sudah ada buah yang tidak baik, berarti pohonnya adalah pohon tidak baik. Agamanya berarti agama tidak benar. Kan begitu maksudnya. Aku dulu baca itu. Apa itu? Baca lagi Bang Juba, sorry ya. Aku Matius 7. Ambil aja Bibelnya, Bang. Matius 7. Nomor 15 sampai nomor 23. Matius 7 15 sampai 23. Tar. Anu dulu, bicara yang lain dulu. Pak Yani ini lucu juga loh. Ngeyelnya duluan, bacanya belakangan. Nah, baca dulu, saya kan nak berani juga itu sembarang. Berani juga saya sembarang itu. Maksudnya sembarang langsung copot-copot ayat gitu loh. Jangan saya kan simak dulu. Matius berapa? 7 15 sampai 23. Bentar ya. Iya. Apa kitabnya lagi COD dulu? Halo Pak Yani. Lain dulu, saya di sini di dalam, tapi saya mau cari ayat lain yang menyangkut dengan situ, tar ya. Saudaraku mau cari ayat. Kalau pohonnya sudah salah, buahnya salah. Kalau pohonnya benar, buahnya benar. Itu maksudnya. Nah, sekarang permasalahannya di mana orang memanggil Yesus Tuhan? Dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi kuburan Cina. Plak, 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 plak. Nah, dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi batu tawas. Plak, 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 plak. Tuak. Jadi batu tawas. Itu di mana itu terjadi, Bang? Saya pakai kacamata dulu ini, tar ya. Tadi perasaan dari tadi Anda pakai kacamata. Enggak ya. Sekarang sudah nak muda lagi kan. Oh gitu. Nak muda lagi kita. Waktu berlalu nak muda terus. Kita waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, tar ya. Yang buas, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun buah yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bang Juba nak paham ini ayat-ayat ini, tar ya. Jadi dari buahnya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku
yang di surga pada hari terakhir. Banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku. Artinya banyak orang berseru kepadaku tapi sudah terlambat, maksudnya Tuhan begitu. Artinya nah, banyak orang yang berseru kepadaku tapi kan sudah terlambat karena dia kan munafik orangnya awalnya memang. Bukankah kami membuat demi namamu Tuhan? Aduh. Misalnya saya yang bilang begitu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dimaksudkan ini seperti Bang Juma sudah. Aku jadi saya. Aduh abangku ini aneh-aneh aja. Sekarang kita urai pelan-pelan, Bang. Tartar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini Yesus menasihati siapa di sini? Orang Yahudi atau orang Romawi? Yang orang tidak percaya dia. Enggak. Jangan enggak pakai akal, Bang. Ini Yesus ketika berbicara ini, yang mendengarkan nasihatnya ini orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Udah Pak Yani lah. Ada dua kelompok orang yang mendapat kecaman. Ada dua kelompok ini Bang Juma. Nabi-nabi palsu yang akan berkedok domba, kedua murid palsu yang memanggil Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Enggak, saya tanya bukan di situ dulu. Ntar dulu, saya kan ini mau sangkut pautkan ayatnya. Iya. Ada dua kelompok Bang Juma. Bukan. Yang Yesus nasihati di sini siapa? Yahudi atau Romawi? Walaupun dia kan sudah saya bilang mau dia Yahudi mau dia Romawi kalau bukan begitu cara belajarnya, Bang. Saya belum bisa berkomentar banyak ini karena saya masih cari juga ini. Bukan saya bilang nanti komentar orang di bawah bahwa saya tidak. Saya itu mempelajari. Saya itu bukan cuma satu ayat yang saya pelajari. Ini Yesus berbicara dengan siapa? Romawi atau Yahudi? Ayo Bang, pakai akal yuk. Tidak, saya tuh pakai akal yang sehat Bang Juma. Iya, kenapa Anda tidak mau jujur? Yesus pada saat itu berbicara kepada siapa? Romawi atau Yahudi? Ada ayat itu yang dimaksud yang berbulu domba itu yang ku maksud kemarin. Cuma kan saya malas ngomong lagi. Enggak, ini dulu. Ini kan berbicara, ini fatal ini Bang, ini fatal. Ini fatal ini. Yang dimaksudkan ayat itu kan begini. Dia kan murid-murid palsu yang menyebut nama Yesus Tuhan, kenati seperti saya lah. Seperti saya Bang Juma kan beginilah saya kasih logika Bang Juma. Saya ini kan yang percaya Bang Juma itu Tuhan, tapi dalam hatiku itu sebenarnya saya munafik. Semacam gimana ya? Susah dijelaskan itu Bang Juma. Bukan begitu cara belajarnya, Bang. Ini Yesus sebagai guru dia di sini. Muridnya di sini orang Yahudi atau Romawi? Ya itu kan yang tertulis itu kan sudah ada Bang Juma baca. Nah perlu saya jelaskan lagi sudah tertulis gitu. Coba yang saya maksudkan dia murid-murid palsu yang memanggil Yesus Tuhan. Kan iya. Dia menyebut nama Tuhan. Oh Tuhan, begini. Setelah dia sudah kiamat, ini ceritanya kiamat sudah kan. Dia bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Memang betul Tuhan tidak pernah mengenal dia karena dia itu murid-murid palsu, tidak mempercayai Yesus. Makanya saya ulang lagi pertanyaannya, Bang. Ini Yesus berbicara dengan orang Yahudi, muridnya, atau Romawi? Loh itu arti dari ayat itu semua itu, Bang Juma itu. yang itu menurut saya. Karena ya menurut saya. Bung, kita ini manusia dewasa. Jangan kita ini seperti anak tega hanya gara-gara ego memegang satu kepercayaan. Ini Yesus di sini berbicara kepada orang Yahudi atau orang Romawi? Kepada murid-muridnya. Orang mana? Romawi atau Yunani? Orang Yahudi? Ke Yahudi. Begitu
saudaraku. Tidak akan jatuh martabat Anda kalau Anda jujur. Iya, kan ke orang Yahudi, tapi kan dia mengatakan begini. Dia murid-murid palsu yang contohlah saya munafik ke Bang Juma tahu saya. Tapi saya bilang, kan Bang Juma tahu, tapi Bang Juma nggak mau kasih singgung saya lah contoh. Nanti di akhir kamu Yan, kena kamu sudah. Jadi saya bilang, kamu kan Bang Juma, saya bilang begini. Saya bilang Bang Juma hebat. Tapi saya tidak percaya kau, karena saya tidak mengenal engkau Yan. Kamu tuh munafik, kan begitu contoh kasarnya berbicara Yesus kepada orang itu tersebut. Oke, jadi Yesus, saudara kita sepakat, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Memang. Nah, sekarang Yahudi ini punya pohon sendiri. Dan nabi palsu juga punya pohon sendiri. Jadi ada dua pohon. Pohon yang satu yang dikatakan sebagai buah nabi palsu ini memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya. Nah, di luar Yahudi yang melakukan itu siapa? Nggak bisa saya langsung jawab karena nanti salah-salah. Bagi saya begitu, orangnya saya begitu. Nggak berani saya langsung jawab, saya baca dulu, pelajari dulu. Karena di luar Yahudi nih, di luar Yahudi kan ada dua pohon Bang, satu Yahudi, satu tanda tanya. Nah, untuk kita ketahui pohon yang satu itu jelas di luar Yahudi memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, berbicara pakai nama Yesus. Di luar Yahudi yang mempraktikkan ini agama apa? Nanti saya pelajari dulu Bang Juma itu. Saya nggak bisa juga langsung karena saya kan ini orang pekerja dan bisnis. Jadi kalau saya tuh urus begitu Bang Juma, serius saya. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwa di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah Kristen? Kenapa? Ya karena saya belum baca data, nggak bisa langsung saya. Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Jadi ini harus Anda renungkan. Ternyata sejauh Anda belajar tentang Kristenan, ada lubang jurang yang sudah disediakan oleh Yesus untuk Kristen. Apa itu? Tulis ini Matius 7. Tidak. Setiap pohon, dengarkan Bang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Betul. Kristen ini pohon. Tidak, yang dimaksud kok tidak? Bukan yang dimaksud katakan yang dimaksud Yesus itu bukan itu. Dilihat dari buahnya. Kalau buahnya sudah salah, pohonnya salah. Buahnya dari agama Anda memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, maka yang salah bukan buahnya saja, tapi agamanya, pohonnya yang salah. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang ada di Kristen adalah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buahnya sudah jelas, berarti buah yang tidak baik itu dia, berarti pohonnya juga tidak baik. Berarti ketika di dalam ajaran agama Islam Kristen ada orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, maka bukan cuma oknumnya yang tidak baik, tetapi pohonnya juga yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu menurut Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma. Sepakat tidak kita? Enggak, saya mau tanya sama Bang Juma. Gimana Bang? Gimana? Bang Juma percayakah kehendak Bapakku di surga? Itu yang saya mau tanya aja. Bang Juma percayakah? Kehendak daripada Bapa yang datang kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah bagaimana mereka mengukuhkan hati mereka terhadap hukum Taurat. Yeremia 31 sampai 33. Inilah perjanjian baruku yang akan aku adakan kepada Israel dan Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel. Nah, jadi menjalankan hukum Taurat itu adalah pohon yang baik.
Kalau menjalankan hukum Taurat tidak mungkin memanggil manusia dengan panggilan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin menyembah Yesus. Bang Juma, ini jawabannya saya sudah jawab, saya jawab ini ya. Berarti begini Bang Juma, minta maaf gimana, ya, Bang? minta maaf sebelumnya. Iya, silakan Bang. Sebenarnya yang dimaksud itu Bang Juma sendiri itu. Saya baca ya. Saya baca yang dimaksud. Saya baca. Iya. Ini kan kita yang dimaksud itu Bang Iya, Juma. silakan. Iya, Bang Juma. saya menurut saudara ya. Terus? Ya, ini kan saya baca. Ya, Matius 7 ayat 21. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku. Saya baca. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku akan menjadi warga kerajaan Allah gitu. Tetapi akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kan Bang Juma nak melakukan itu, maka itu yang dimaksud kata-kata ini. Loh, di Matius ini 7 ayat 21. Saudara, ini tidak berbicara mengenai Islam. Ini berbicara mengenai serigala yang datang kepada Yahudi. Enggak ada hubungannya. Begini, ini satu kesalahan lagi. Saya tidak bilang Islam, saya bilang Bang Juma. Tidak bisa, saya ini Islam. Kalau Anda menyalahkan saya, berarti Anda menyalahkan pohon saya. Saya ini buah. Saya buah dari agama Islam. Islam itu adalah pohonnya. Sama ketika orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, itu adalah buahnya. Batangnya, pohonnya adalah Kristen. Gak bisa Bang, gak bisa. Jadi kita lihat. Anda mengakui tadi, sabar Bung, sabar. Islam belum ada. Yang dibicarakan ini Islam kan belum ada. Kalau begitu saya tidak masuk karena pohon saya belum ada. Yang dimaksudkan ini saya baca lagi ya. Yang dimaksudkan ini kan Bang Juma kan, saya mau tanya sama Bang Juma. Itu kan yang dimaksudkan ayat ini kan kepada yang dimaksudkan ini seperti Bang Juma, maksudnya orang yang apa yang Bang Juma bilang tadi, orang mana itu yang Yahudi. Orang Yahudi. Loh, gini loh Bang Juma. Pada waktu itu belum ada, makanya dia berkata begini. Dan ada satu ayat pun yang menyambung dengan ini masih dicari. Ya, akan ada nabi-nabi palsu akan datang. Iya. Nabi-nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, itu kan baru saya jelaskan. Dia memang betul. Nah, berarti buahnya ini adalah pohonnya apa? Tidak. Dan dia mengatakan iya. Sekarang untuk mengenal batangnya kita lihat buahnya. Sekarang yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Saya. Anda kan? Iya. Batangnya apa? Kristen kan? Loh, saya kan tulus. Ini bicara hati. Kalau saya munafik, dia akan tidak mengenal saya. Itu logikanya. Sekarang begini Bang Juma. Saya ini mengusir dengan namanya Yesus. Ya, oke lah ya, itu lah. Kan di waktu penghakiman, di waktu terakhir, ibaratnya kiamat lah begitu. Kan saya bilang loh, kan dia mengenal saya. Bang Juma kan ini dia katakan hanyalah daripadamu. Loh, aku tidak mengenal aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Sebagian, makanya dijelaskan di sini kan begitu saya bilang. Ada juga yang murid yang munafik, yang tidak bisa. Pohon, dengar kata Yesus, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kristen adalah pohon yang tidak baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ayo, nah sekarang saudara saya ini ibadah hari apa? Hari Minggu. Nah, mana coba tunjukkan kehendak Bapak agar mengganti Sabat dengan Minggu, mana tunjukkan ke saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Di dalam pengajaran pohon Yahudi, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Kuduskanlah hari Sabat. Aku memerintahkan kepadamu, ajarkan kepada anak-anakmu, keturunanmu untuk kemudian mengkuduskan hari Sabat. Jangan pernah kamu ingkari, sebab Sabat ada perjanjian kekalku.
Siapa yang membatalkan atau mengotori atau menodai sabat, maka bunuhlah. Itu perintah Tuhan. Karena sabat itu adalah perjanjian kekal. Ayo. Nah, saya tanya, atas kehendak siapa Anda menggantikan Sabtu menjadi Minggu? Ayo, jawab. Ini saya jawab ya. Ini saya jawab. Ayo. Yang Bang Juma itu maksudkan itu Advent kan, yang maksudkan itu Advent Sabtu. Memang betul. Bukan Bang, Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Itu pohon Yahudi. Nah sekarang pohon Kristen ibadahnya Minggu. Itu kehendak Bapak atau bukan? Ya kehendak Bapak juga. Mana tunjukkan dalilnya. Kuduskanlah hari Minggu. Mari ya. Mana? Sabar dulu. Ayo Bang, ayo Bang. Saya ini sambil ngopi soalnya. Ya sama, saya juga sambil ngoteh. Apa itu yang tadi dibicarakan itu? Yang tolong tunjukkan di mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu. Bentar dulu ya. Ayo Bang. Ingat, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak. Ayo, mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Bentar dulu. Cari Bapak yang lain Pak Yani. Bapak Paulus ya. Ayo. kan begini Bang Juma, ini kan ini kan sebenarnya kalau mau ibadah hari Sabtu hari Minggu, karena kan kita kan di negara Indonesia sini juga kita pakai anu juga. Tapi kita sebenarnya tujuannya satu. Loh, kalau ibadah di hari Minggu kan karena itu kan hari libur kan. Ajaran sekarang mana perintah kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Tidak, yang dimaksud hari Sabtu itu saya mau beribadah hari Sabtu hari Minggu karena hari Minggu itu memang hari libur, jadi kesempatan juga fokus beribadah. Bapak menghendaki, Elohim menghendaki ibadah Sabat. Mana kehendak Bapak ibadah hari santai di bawah matahari? Mana? Perjanjian lama itu yang dimaksud. Nanti perjanjian adalah kan Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak yang kalian lakukan ibadah hari Minggu itu, mana kehendaknya? Dalilnya mana? Orang makanya kan Bang Juma susah saja, karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus yang dipercaya. Orang Kristen hari Minggu lah. Yang saya minta kehendak Bapak ibadah Minggu itu mana, saudaraku? Oh gitu, yang ya saya cari dulu lah, sabarlah. memang susah kalau nggak dicari, sabarlah. Iya, masalahnya Anda sudah berpuluh tahun, Kristen sudah 2000 tahun kurang lebih ibadah hari Minggu, masa belum tahu dalilnya? Kehendak Bapaknya mana? Karena dia percaya hari Minggu itu hari kelahiran Yesus. Yang kita minta, Yesus tidak mensyaratkan hari kelahiran. Yang diminta ini kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku adalah kuduskanlah hari Sabtu. Nah, mana perintah kehendak Bapakku ibadah hari Minggu, mana? Hari Sabtu itu kan hari pertama sebenarnya. Dalam itu makanya saya bilang diketahui sama anak-anak, Bang. Tidak, saya tetap prinsip orang yang ada diketawain nauru saya. Saudaraku ya, maaf ya, saya ketawa karena Anda itu lucu gitu loh. Harusnya ketika Anda sudah menemukan dalil ini, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba yang akan datang kepadamu. Nah sekarang yang datang kepada Yahudi ini Kristen atau Islam? Kristen. Kedua, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang Yahudi dinasehatin tuh, kalian dari buahnya si nabi palsu ini yang datang kepada kalian nyamar domba itu, dari buahnya kalian bisa lihat. Apa itu? Ya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Tengoklah siapa di antara mereka yang akan datang, Islam kah, Hindu kah, Buddha kah, ateis kah, atau Kristen. Nah
buah-buah nabi palsu itu ada di Kristen. Kenapa Anda mau mengelak? Anda mau mengelak kemana? Nah ini kan yang bicara hari Minggu ya, saya bacakan ya Bang Juma hari Minggu ini. Ya, silakan. Boleh saya tertawa, Bang? Boleh. Oh iya, alhamdulillah. Ketawa itu kan ayat muda, cuma kalau sampai kan kalau ketawa terus kan bahaya juga. Iya juga sih. Nah, tapi kalau kelucu dan ketawa kan sakit itu nanti, Bang. Apa itu? Iyalah, kalau sudah ketawa terus bahaya juga. Apalagi suara Pak Yani, teringat suara Bapak pengawas kami. Kalau kita cek Kalau Bang Juma ketawa terus, jangankan saya, Bang Hadi aja lari itu. Ketawa terus baru hore sepanjang jalan selesai sudah. Ya, silakan Bang, cari datanya hari Minggu ibadahnya di mana. Kehendak Bapak itu di mana hari Minggu ibadah? Saya sih kan bukan saya bilang saya sudah apa. Cuma kan saya ini kan sebenarnya kalau saya fokus juga dengan sebenarnya ahli juga saya. Saya bukan saya bilang ahli, bukan. Cuma kan saya ini kan percaya bahwa dia itu kan Tuhan. Kalau saya kan begitu aja. Iya, berarti saudara ada pada pohon Nabi? Tidak, karena yang dimaksudkan yang orang munafik, yang dimaksud itu orang tidak ada munafikan di sini, Bang. Sekali buahnya salah, maka batangnya salah. Tidak, dia maksudnya itu ayat itu dia mengatakan. Oh, bukan. Dari buah. Kalau buah salah, maka batangnya salah. Nggak ada munafik di situ lagi. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Jadi kalau buahnya salah, maka batangnya salah. Nggak ada lagi ini Kristen begini, ini Kristen. Nggak ada. Makanya dikatakan oleh Yesus, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, berarti setiap agama yang tidak menghasilkan pemeluk yang baik, maka agama tersebut akan dibuang ke dalam api. Itu dalil, Bung. Agama di sini adalah pohon. Buah di sini adalah ajaran. Dari agama itulah kamu melihat dia. Nah, kalau ajarannya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, maka agama itulah yang harus dibuang ke api neraka. Itu loh, Bang, pengakuannya. Ini dalil. Saya nggak mengada-ngada. Beruntunglah saudara Yani bertemu dengan kami, apologet Islam ini. Tidak, saya pun baca ini kan cuma mengtafsir begitu. Kalau saya beda. Bukan nafsir ini, Bang. Ini bukan menafsir, ini data tertulis. Iya, ini kan waspadalah terhadap nabi palsu yang padamu dengan menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti domba kepada Bani Israel? Ngaku-ngaku rasul. Yani. Ya. Paulus. Ayo Bang, jujur. Nah, dari pengikutnya kemudian bisa kita kenal pengajar palsu itu. Memanggil Yesus Tuhan. Ayo. Itu agama apa? Kristen. Maka dilempar ke neraka ini. Ini yang dimaksud ayat ini kan yang bagaimana sih maksudnya Bang Juma, yang bagaimana? Coba ini. Ini bukan berbicara personil, Bang. Ini bicara agama. Iya. Agama mana yang penganutnya, pengikutnya menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan? Bermujizat pakai nama Yesus. Itu agama apa? Jurus yang paling hemat adalah pakai Gojek. Yani, jangan bikin malu gua, Yani. Makanya saya mau baca Bang Andi ini kan saya juga kan mau baca dulu, nantilah kalau kapan-kapan ketemu baru saya jelaskan. Soalnya ini besok saya mau kerja lagi ini. Abang saya mau menjelaskan kapan-kapan kalau ketemu. Gimana abang ini? Maksudnya kalau naik lagi sini saya buka lagi ini yang Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini Bang Juma, itu maksud saya. Karena saya mau nah bisa juga langsung saya ini kan otak saya ini yang pikirkan besok mau atur anak buah lagi begitu. Iya. Jangan sampai sibuk mengatur anak buah, Bang. Ajal menjemput dalam keadaan pengikut nabi palsu. Jangan sampai, Bang. Tidak, saya nabi palsu. Loh, inilah saudara
Suara saya bebal. Sudah dijelaskan kok di situ dari buahnya. Gimana sih abangku ini? Dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan. Dan itu hanya ada di agama Anda. Kalau memanggil Yesus itu salah dan itu adalah buah dari agama yang salah, maka agamanya harus ditinggalkan kalau mau selamat. Kecuali kalau abang mau mati dalam neraka, silakan. Makanya saya baca dulu ini. Ini kan lama baru ku baca lagi, jadi lupa saya kalau untuk mau jadi ahli lagi. Mau jadi ahli Bible. Enggak juga saya semakin tinggi kita semakin banyak cobaan kalau buat saya sih, semakin malah kalau ya sudah, coba loloskan agama Anda dari pengikut buah-buah nabi palsu. Coba bagaimana cara Anda meloloskan agama Anda? Ya makanya saya pelajari dulu. Oke, begitulah saudaraku. Ingat Bang ya, ini kita nggak mau mencari kalah menang, tapi kita mencari bagaimana kita bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki. Begitu ya. Saya kan begini Bang Yuma, saya itu bukan saya bilang saya pintar atau ya yakin saya itu pintar saya, karena apa, saya itu nggak bisa langsung telah mentah-mentah apa yang disampaikan, makanya saya buktinya Anda beragama Kristen Anda mentah-mentah, sementara penganut daripada pengajar palsu itu nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Kenapa Anda imani mentah-mentah? Kan dia berseru-berseru memanggil nama Tuhan waktu itu kan sudah katanya, kenapa malah saya, kan Tuhan lebih tahu bahwa kamu itu munafik, ibaratnya bukan begitu. Itu bukan buah, kalau sudah buah salah batang salah, gak ada lagi munafik di situ. Makanya saya pelajari dulu. Iya, silakan Bang Handi masuk. Bang Handi, saya bikin kopi dulu. Bang Yani masuk. Bang Handi, Bang Yani, saya ini siapa Bang Yani? Hah? Saya ini siapa? Maksudnya Bang Handi siapa? Ya. Menurut Bang Yani yang bicara ini siapa? Itu bisa menjinakkan kau, Yani. Bang Handi. Kira-kira kalau Yesus itu duduk istirahat Bang Yani, mungkin waktu itu belum ada rokok ya, duduk istirahat begitu. Waktu dia duduk istirahat itu dia Tuhan atau bukan itu Bang Yani? Dulu istirahat santai ngopi-ngopi maksudnya. Iya, sambil ngopi-ngopi lah. Dia Tuhan atau bukan tuh? Dalam diri dia Tuhan, tapi dia manusia. Nah, ini semua nabi palsu itu buahnya nabi palsu itu Pak. Dari buahnya kau dapat melihat dia. Masa manusia dibilangnya Tuhan, diketahui sama Yahudi kita. Orang lagi duduk lagi ngopi dibilang Tuhan. Yahudi tertawai kita itu. Iya. Kalau kita berperangan kita. Enggak lah Bang Yani. Dengerin ya, waktu ibunya nih, dia pasti ada ibunya, ada bapaknya, ada saudaranya gitu ya. Ngobrol nih di ruang tamu nih. Ada bapaknya, ada ibunya, ada Yesus, ada adiknya, 4 orang kan gitu ya. Duduk. Kira-kira mereka yang sekeluarga ini ada nggak sih yang menganggap Yesus itu Tuhan? Ya nih, ada nggak? Apa itu Bang Andi? Saya ulang ya. Yesus lagi ngobrol sama satu sekeluarga nih. Gitu ya. Ada bapak, ibu, Bunda Maria, ada adik-adiknya, ada Yesus. Pencengkerama lah. Ada nggak di antara mereka menganggap keluarganya ya atas nama Yesus ini Tuhan? Ya Maria, ibunya. Oh? Iya. Ya Maria. ibunya. Ya. Karena Maria kan yang lebih tahu bahwa dia kan Allah berfirman ke dia untuk datang untuk ibaratnya rahimnya kan, dia tahu itu. Oke. Setelah mereka pada selesai ngobrol, sekeluarga lagi pada nyantai kan gitu ya. Bunda Maria berkata, anak-anakku semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada siapa tuh? Kepada Tuhan, ya Yesus itu sendiri. Berarti Yesus ikut berdoa atau tidak? Berdoa untuk mencontohkan sebenarnya itu Bang Andi, begitu sebenarnya.
Nah, sekeluarga itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya kan Tuhan ada di dekat dia. Dia kan diturunkan namanya dia Yesus sebagai nama manusia. Oh, dia bukan Tuhan. Tuhan, Bang Andi. Berarti mereka berdoa sekeluarga kepada keluarganya sendiri. Begitu. Gimana? Ini sederhana loh. Jangan sampai Bang Juma minum kopi dimuntahin nih. Tuh kan, anak ade kan sih. Nih, ulang ya. Yesus, ada adiknya 4, ada mamanya Maria, ada Pak Yusuf. Santailah dia, ngobrol-ngobrol, waktunya untuk menyembah, atau waktunya untuk beribadah, atau waktunya untuk berdoa. Kata Maria, anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Mereka ini berdoa kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang Esa, karena dia Esa semua, yang satu. Yang mana? Yang Yesus kah atau yang di luar Yesus? Yesus itu dan Bapa kan satu itu, satu dia. Kira-kira Yesus ngomong nggak? Bunda, adik-adikku, papi, nggak usah berdoa kepada Tuhan. Saya kan Tuhan. Bagaimana? Kira-kira Yesus ngomong gitu nggak? Sebenarnya tanpa dia ngomong begitu sudah tahu Maria itu sebenarnya ibunya. Itu maksudnya begitu sebenarnya. Jadi mereka berdoa kepada Yesus yang ada di depan matanya gitu ya? Mungkin Bang Andi, karena kan begini aja lah. Ya, gimana? Kan logikanya begini. Bunda Maria itu kan sudah tahu bahwa yang akan dikandungnya kan itu ya suci dari surga. Jadi dia kan percaya bahwa semua itu. Makanya nih, sederhana loh ini. Satu keluarga loh. Mau berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Yesus yang ada di situ atau berdoa kepada yang lain? Kepada Bapa di surga dia berdoa karena begitu. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Yesus itu kan manusia, Yesus itu karena diturunkan ke bumi jadi Yesus karena ada nama Yesus manusia dia. Tapi dia diturun dari surga kan itu dia kan ada seperti Yesus saya jelaskan itu ya.
fanatisme, percampuran antara ajaran pagan gitu kan. Kalau kita cek